semuanya, saya Fikri Aulia Hidayat ingin menjelaskan tentang bab 4 metode penelitian buku Muhammad Nazir. Berbagai jenis penelitian menurut Crawford. Yang pertama, eksperimen, psikologis, survei, analisis pekerjaan, kuesioner, pengukuran, tabel dan grafik, sejarah, case study, membuat kurikulum, interview, observasi, statistik, dan teknik perpustakaan. Metode penelitian pada tahun 1931 dikelompokkan atas 4. Yang pertama, metode sejarah, kedua, metode eksperimen, ketiga, metode filsafat, dan terakhir, metode deskriptif. Kelompok penelitian dasar basis pengelompokan. Yang pertama, deskriptif historis berdasarkan waktu, eksperimen berdasarkan prosedur, falsafah psikologi berdasarkan area pemikiran, prognostik berdasarkan tujuan objektif, perpustakaan berdasarkan lokasi, dan terakhir kuesioner berdasarkan alat yang digunakan. Dewasa ini pengelompokan penelitian lebih banyak didasarkan pada yang pertama, sifat masalahnya, kedua, tempat di mana penelitian dilakukan, yang ketiga, waktu jangkauan penelitian, dan terakhir, area ilmu pengetahuan yang mendukung penelitian tersebut. Dan akhirnya, sekarang para peneliti mengelompokkan metode penelitian dalam 5 kelompok umum. Yang pertama, metode sejarah. Yang kedua, metode deskriptif atau survei yang dibagi menjadi 5. Yang pertama, metode survei. Yang kedua, metode deskriptif berkesinambungan. Yang ketiga, metode studi kasus. Yang keempat, metode analisis pekerjaan. Yang kelima, metode studi komprehensif. Yang keenam, metode studi waktu dan gerakan. Selanjutnya ada metode eksperimental, metode ground research, dan terakhir metode penelitian tindakan. Metode sejarah. Definisi sejarah ialah pengetahuan yang terapat terhadap apa yang telah terjadi. Sejarah adalah deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau. Ciri-ciri yang pertama ialah metode sejarah lebih banyak menggantungkan diri pada data yang diamati orang lain di masa lampau. Yang kedua, sumber data harus dinyatakan secara definitif, baik nama orang, tempat, dan waktu. Sumber sejarah oleh Nevins dibagi sebagai berikut. Yang pertama, pertinggal fisik gedung seperti gedung-gedung senjata monumen. Yang kedua, cerita rakyat seperti tradisi dan legenda. Yang ketiga, materi inskripsi seperti tulisan yang berada pada tempat yang tak biasa seperti di piring dan patung. Yang keempat, materi tulisan tangan seperti hieroglif dan dokumen-dokumen. Yang kelima, buku dan cetakan. Yang keenam, bahan audiovisual seperti film dan kaset. Yang terakhir adalah observasi langsung, hasil dari pengamatan penulis oleh orang-orang yang diwawancarai. Jenis-jenis penelitian sejarah. Yang pertama, penelitian sejarah komparatif. Yang kedua, penelitian yuridis atau legal. Yang ketiga, penelitian biografis. Dan terakhir, penelitian bibliografis. Metode deskriptif. Definisi menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah dalam masyarakat dari suatu fenomena. Ciri-cirinya, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Tidak saja memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dari implikasi suatu masalah. Jenis-jenis penelitian deskriptif. Yang pertama, metode survei. Yang kedua, metode deskriptif berkesinambungan. Yang ketiga, penelitian studi kasus. Yang keempat, penelitian analisis pekerjaan. Yang kelima, penelitian tindakan. Yang terakhir, penelitian perpustakaan dan dokumenter. Yang ketiga, metode eksperimental. Definisi, eksperimen adalah observasi di bawah kondisi buatan, di mana kondisi tersebut dibuat dan diatur oleh si peneliti. Dengan demikian, penelitian eksperimental adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya kontrol. Jenis-jenis metode eksperimen. Yang pertama, percobaan absolut, di mana percobaan digunakan untuk mengadakan estimasi terhadap suatu set observasi dengan hasil yang membuat reliabilitas yang tinggi.
Yang kedua, percobaan perbandingan atau comparative eksperimen, di mana percobaan dilakukan dengan membandingkan perlakuan-perlakuan dan membandingkan pengaruh perlakuan-perlakuan tersebut terhadap suatu populasi yang dipilih. Yang keempat, ground research. Definisi ground research adalah suatu metode penelitian yang mendasarkan diri kepada fakta yang menggunakan analisis perbandingan, bertujuan untuk mengadakan generalisasi empiris, menetapkan konsep-konsep, membuktikan teori, dan mengembangkan teori, di mana pengumpulan data dan analisis data berjalan pada waktu yang bersamaan. Ciri-cirinya menggunakan data sebagai sumber teori, sehingga teori yang dibangun berdasarkan logika tidak ada tempatnya. Yang kedua, menonjolkan peranan data dalam penelitian. Data merupakan sumber dari teori dan sumber hipotesis. Yang kelima, metode penelitian tindakan atau action research. Definisinya, metode penelitian tindakan adalah suatu penelitian yang dikembangkan bersama-sama antara peneliti dan decision maker tentang variabel-variabel yang dapat dimanipulasi, dapat segera digunakan untuk menentukan kebijakan dari pembangunan. Ciri-cirinya ialah tujuannya untuk memperoleh penemuan yang signifikan secara operasional sehingga dapat digunakan ketika kebijakan dilaksanakan. Kepada teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video saya. Sampai jumpa kembali.